Kok hukum meninggalkan sholat sudah Pak? Kenapa? Sekarang hukum meninggalkan sholat. Iya. Baru masuk hukum meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan dari kitab Fikih Al-Wajiz, judulnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita sampai pada hukum meninggalkan sholat. Hukmu tarikiha, hukum meninggalkan sholat. Ajma'al muslimuna ala anna man jahada fariidhatas sholati faqad kafara wa kharaja 'anil Islam. Semua umat Islam yang ngerti Islam, tidak ada beda, semua satu faham bahwa orang yang tidak berkeyakinan sholat 5 waktu itu wajib, maka dia kafir. Kalau asalnya Islam, maka kharaja 'anil Islam, murtad dari Islam. Hukumnya dia adalah murtad. Jadi kalau orang itu ngerti Islam, terus jadi setiap orang yang ngerti Islam tidak ada pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain, gitu. Gampangannya yang enggak sama pemahamannya berarti dia itu tidak beragama Islam atau tidak ngerti Islam. Nah, jadi gitu aja. Jadi semua yang ngerti Islam berpemahaman bahwa sholat 5 waktu adalah wajib. Kalau sampai ada orang yang ngerti Islam kemudian berubah pemahaman, nah, menurut saya sholat itu tidak wajib, ya, maka dia murtad. Diucapkan atau enggak, itu urusannya Allah Maha Tahu, gitu. Adapun kalau tidak diucapkan, kita tidak menghukumi orang yang zahirnya KTP-nya Islam. KTP-nya Islam kita katakan Islam, tapi dia di hadapan Allah kalau berpemahaman sholat itu tidak wajib, ya, maka sesungguhnya dia di hadapan Allah adalah orang yang kafir, orang yang murtad dari Islam. Nah, itu misal begini, dia lahir dari kedua orang tua Islam, lahir dalam keadaan Islam. Adapun ada golongan yang apabila masuk golongannya, masuk Islam dulu kan baru Islam KTP, baru Islam turunan, kamu belum pernah masuk Islam, misalnya, itu golongan yang tersesat. Sesungguhnya agama Islam menetapkan yang lahir dari kedua orang tua Islam berarti baru lahir sudah Islam.
Karena itu kalau dia mati itu bayi muslim, bayi Islam gitu. Karena orangnya itu muslim gitu, bayi muslim, bayi Islam. Dia belum balik, baru umur 3 tahun, belum mumayyiz Islam. Mumayyiz itu mulai ngerti, oh ini baik, ini jelek, oh ini agama Islam, oh menyembah selain Allah itu bukan orang Islam, itu mulai ngerti, itu namanya mumayyiz. Nah, sudah mulai membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nah, baik itu dengan fitrah, dengan akal maupun dengan pelajaran. Kemudian balik. Nah, balik itu batas antara dia sebelumnya kalau tidak melakukan kewajiban di hadapan Allah tidak dicatat, melakukan kejelekan di hadapan Allah tidak dicatat, tapi begitu sudah balik maka pencatatan amal berjalan. Sudah balik dan ngerti Islam umur 15, umur 20 itu belajar filsafat atau apa, terus akhirnya nah menurut saya salat 5 waktu tidak wajib, maka dia murtad. Itu maksudnya. Jadi yang berpemahaman gitu bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka Islamnya di hadapan Allah batal. Yang jadi masalah itu adalah ada pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak melakukan amalan itu dan tidak ada pemahaman bahwa tidak melakukan itu meninggalkan kewajiban, itu di dalam pelajaran masuk dalam golongan orang yang tidak berpemahaman bahwa ini hukumnya begini. Misalnya begini, ini ada anak mahasiswa atau mulai dari balik membesar hidup di lingkungan orang Islam, tapi di lingkungannya Ramadan tidak ada yang puasa, sholat zuhur asar itu banyak yang nggak sholat. Nah, terus dia masuk di golongan orang-orang yang identitasnya Islam dari lahir, mulai umur 16 atau 17 membuat KTP agamanya Islam, tapi dalam hati itu sama sekali tidak punya pemahaman sholat itu wajib. Kalau lagi sholat mungkin hari raya sholat, agama saya apa? Islam. Hari raya sholat 5 waktu, mungkin sebulan bisa jadi sekali 2 kali, dan tidak ada pemahaman bahwa sholat itu wajib, dan tidak ada pemahaman bahwa meninggalkan sholat itu meninggalkan kewajiban. Tidak ada pemahaman kayak gitu. Itu di dalam pelajaran itu orang yang tidak berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, bahwa puasa itu wajib. Lah, kalau kayak gini itu masuk di mana? Masuk di mana? Masuk dalam golongan orang yang berpemahaman sholat itu enggak wajib. Masuk di situ, padahal dia juga tidak muncul dalam hatinya. Dia peradabannya itu tidak peradaban agama, tidak peradaban orang yang belajar agama, sehingga tidak muncul di dalam hatinya. Menurut saya sholat itu enggak wajib. Itu juga enggak muncul, tapi juga tidak berkeyakinan sholat itu wajib. Apa maksudnya? Itu bukan urusan gitu aja. Nah, itu gimana? Nah, di dalam Islam, dalam pelajaran itu masuk pada golongan orang yang tidak punya keyakinan ini. Orang yang tidak punya keyakinan ini, maka hukum berjalan baginya. Kenapa? Dia bukan orang yang tidak tahu. Dia bukan orang yang tidak, dia tahu seperti itu, tapi dia keluar dari pembahasan itu. Gampangannya dia tidak menghiraukan, Islam gak apa-apa, mati Islam gak apa, mati kafir gak apa-apa. Kamu Islam apa enggak? Identitas Islam tapi
dalam hati gak ngurusi, kayak gitu loh. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, orang Islam banyak apa enggak? Orang yang KTP-nya Islam yang kayak gitu banyak apa enggak? Banyak ya. Jadi enggak sholat tapi tidak ada pemahaman bahwa saya meninggalkan kewajiban. Lah kalau tidak ada pemahaman saya meninggalkan kewajiban, sama sekali tidak muncul qadha apa itu tidak muncul. Kenapa? Ya orang tidak berpemahaman itu adalah keharusan yang harus ia lakukan. Berarti dia kan tidak berkeyakinan bahwa sholat itu masuk di dalam bab orang yang tidak beragama. Dan orang yang tidak beragama Islam, hatinya tidak beragama Islam, itu adalah kafir di hadapan Allah. Adapun di hadapan kita menghukumi orang itu dari KTP-nya. Kalau KTP-nya nggak ada pengakuannya, dia ngaku Islam dan gitu. Kenyataannya hari raya dia sholat. Lah hari Jumat, lah nggak hanya dia, orang saya di Surabaya, orang Gresik juga saya nggak tahu dia sholat apa enggak. Ya, saya enggak, tapi dia KTP-nya, maka dia Islam. Adapun urusan dia di hadapan Allah, Allah maha tahu. Nah jadi kayak gitu. Di dalam pelajaran tauhid seperti itu. Misalnya ini ada orang menyembah patung. Hatinya sedang, hati dan pikirannya sedang, oh dia nyembah patung, kan gitu ya. Nah hatinya sedang itu, kan ada orang yang cuek ya, cuek, hatinya sedang nyembah patung, terus muncul dalam hatinya, tidak apa-apa, hak asasi, itu membatalkan iman. Dalam ajaran tauhid seperti itu. Orang yang beriman adalah orang yang punya la ilaha illallah. Apa la ilaha? Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tidak ada sesembahan yang benar selain. Apa maksudnya? Yang dipertuhankan selain Allah itu batil, yang disembah selain Allah itu batil. Kebatilan dalam bab ini adalah kafir di luar Islam. Loh, kalau kita lihat ada orang nyembah patung, ada orang ibadah di tempat beragama lain, terus kita lewat situ, terus gitu, kita hati kita sedang tidak ke situ, pikiran kita sedang tidak ke situ, berarti itu bukan amalan kita. Tapi kalau hati kita, pikiran kita ke situ, terus muncul, tidak apa-apa, hak asasi, gitu ya. Berarti Anda berpemahaman bertuhan batu, tidak apa-apa. Nah, beda dengan saya punya kesibukan, saya enggak, dalam hati enggak ada, enggak apa-apa juga dalam hati enggak ada, itu kafir. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya tidak sedang ke situ. Itu berarti bukan amalan kita, itu amalan orang. Gitu. Loh, ketika kamu lewat, waduh, dia nyembah patung juga saya, itu pikiran dan hati enggak ke situ. Ada orang jatuh juga karena saking sibuknya pikirannya juga jatuh. Ada orang misalnya begini begitu, itu pikirannya tidak begitu. Itu pikiran dia, perbuatan dia, kita punya perbuatan tersendiri. Tapi begitu hati dan pikiran ke situ, masuk di dalam bab keyakinan, nyaut ke situ, terus ternyata tidak apa-apa, hak asasi. Nah itu. Adapun itu orang kafir, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Konghucu, orang Majusi. Orang Majusi menyembah batu, dan itu adalah kekafiran dan kesyirikan di dalam Islam. Nah itulah hati orang yang beriman. Itulah hati orang yang beriman, karena hatinya sedang gitu. Nah beda dengan sekarang orang yang langsung, ini urusanmu sekarang, kamu sholat atau kamu tidak sholat, itu sudah urusannya, bukan urusan orang lain. Zuhur adzan, dengar. Orang-orang datang ke masjid, lihat. Terus dia
gitu. Sholat apa enggak? Gitu. Nah, sholat enggak apa-apa. Dari dulu saya kalau kober ya sholat, kalau enggak kober ya enggak sholat. Nah gitu ya. Berarti kan jelas jiwanya berkaitan dengan dirinya. Nah, tapi tidak ada dalam dirinya pemahaman sholat 5 waktu itu wajib. Nah, sesungguhnya itu masuk pada orang yang tidak berkeyakinan bahwa sholat itu wajib. Yang tidak berkeyakinan sholat itu wajib itu adalah kafir, nggak ada khilaf di kalangan ulama. Dalilnya banyak, semua dalil meninggalkan sholat karena tidak berpemahaman sholat itu wajib, itu adalah dalilnya. Kemudian pembahasan berikutnya, lakinnahum ikhtalafu fi man tarakas sholata ma'atiqadihi wujubaha. Ulama berbeda pendapat. Kalau tadi itu nggak sampai, itu nggak sekedar ulama, meskipun ndak ulama itu yang faham Islam itu kayak gitu ya. Sekarang ulama berbeda pendapat jika pemahaman sholat 5 waktu adalah wajib, tapi dia ndak, kalau ndak kepingin sholat, ndak sholat. Tapi pemahamannya sholat 5 waktu itu wajib. Misalnya begini, ada orang kerja tukang, nggak sholat pak, kotor kabeh pak, enggak. Loh, sholat itu wajib. Ya wajib pak, meskipun makan mangganya orang nggak pakai izin lah, ya nggak boleh, ya haram. Tapi ya orang kayak kita di proyek kayak gini itu biasa. Nah itu. Tapi paham bahwa itu haram. Ngambil barangnya orang haram, tapi kalau orangnya nggak ada ya, nah itu. Nah kayak gitu. Misalnya begini, di proyek terus, aduh ada jam tangan, kono sing duwe, ini diambil. Sekedar contoh itu ya. Nah, apalagi kalau itu ada tasnya, ada barangnya, terus ada uang keleleran. Oh, nyambut kayak panas-panas sehari 100.000 itu ada uang keleleran 1 juta diambil. Tapi dia punya pemahaman ngambil barangnya orang itu dosa apa? Itu mencuri apa enggak? Sudah pasti punya pemahaman mencuri. Mencuri itu boleh apa enggak? Ya enggak boleh lah, ketahuan lah digebukin orang kan gitu ya. Nah itu berarti dalam hati punya pemahaman mencuri itu haram, tapi dia melakukan. Nah di sini bahasanya begitu, berpemahaman sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia kalau males, kalau itu keadaannya enggak pas, enggak sholat. Tapi dalam lubuk hatinya pada dasarnya ya orang Islam sholat 5 waktu ya wajib. Nah itu yang diperselisihkan oleh ulama hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat tapi hatinya masih ada pemahaman sholat 5 waktu itu wajib, itu hukumnya seperti apa? Diperhatikan gitu. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Gitu ya. Wasababul khilafi ahaditsun ja'at an Rasulillah SAW tusamma tarikas sholati kafiron. Adapun sebab perbedaan pendapat ulama adalah karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman sahabat bahwa tarikas sholati kafiron, meninggalkan sholat itu kafir ya. Min ghairi tafriqin bainal jahidi wal mutahawin. Nabi tidak membedakan meninggalkan sholat di sini karena tidak berpemahaman wajib atau meninggalkan sholat karena ngeremehkan, karena mutahawin, karena menganggap remeh atau karena ngeremehkan. Nah itu. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Bedanya orang ini Islam, orang ini kafir, orang ini musyrik adalah tidak sholat. Gitu.
yang tidak sholat adalah kafir. Gitu. Lagi, wan Buraidah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, beda kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia kafir. Itu. Jadi hadis-hadisnya itu kayak itu, dan hadis itu banyak. Hadis itu banyak. Gitu. Hadis Rasul banyak bahwa meninggalkan sholat kafir. Ulama berbeda pendapat. Yang penting meninggalkan sholat kafir atau hanya yang tidak berpemahaman sholat 5 waktu itu wajib. Nah, karena nggak berpemahaman maka orang ini tidak melakukan sholat. Seandainya sholat bukan karena melakukan kewajiban. Nah, kayak gitu. Akhirnya ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, yang penting meninggalkan sholat 5 waktu tidak ada alasan, maka dia kafir. Nggak ada alasan, maksudnya nggak ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Jadi misalnya begini, ada tukang, agamanya apa? Islam. Sholat, ya sholat lah. Cuma kalau betul-betul panas terus rasa-rasa nggak sholat. Nah itu yang diperselisihkan oleh ulama. Gitu. Misalnya ada orang tukang sapu jalanan panas kayak gini, sholat nanti ay. Nah, akhirnya waktu zuhur habis, waktu asar habis, ya. Habis itu maghrib sholat, zuhur asar nggak sholat. Kenapa? Panas gitu toh. Terus nggak muncul pikiran, ya, taubat apa? Nah, orang kayak gitu gimana? Nah, pendapat pertama, orang kayak gitu kafir, murtad, Islamnya batal. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Padahal maghrib sudah mandi sudah enak, sholat dia. Isya sholat, subuh sholat, tapi begitu kerja kotor panas, ya mandi, habis itu balik kayak gini lagi sholat. Padahal nggak mandi juga nggak apa-apa, tapi pikirannya itu kalau sholat itu harus bersih. Akhirnya sering nggak sholat. Orang kayak begitu itu yang diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama bahwa sholat itu meninggalkan sholat itu kafir. Dan pendapat pertama ini pakai semua hadis Rasulullah yang lafadznya meninggalkan sholat. Sampai diantara ulama ada yang mengatakan, ulama yang berpemahaman meninggalkan sholat tidak kafir itu nggak punya dalil. Sampai ngomong kayak gitu. Dan betul ulama yang berpendapat yang kafir hanya yang berpemahaman sholat itu nggak wajib. Meninggalkan sholat karena berpemahaman sholat itu tidak wajib. Itu tidak punya dalil meninggalkan sholat. Dalil yang dipakai adalah dalil keutamaan tauhid. Nah, jadi itu dalil yang dipakai oleh yang berpemahaman meninggalkan sholat tidak kafir gitu. Yang penting berkeyakinan sholat 5 waktu ya wajib, tapi kalau males tidak sholat gitu. Dikatakan tidak kafir. Ulama yang berpemahaman itu tidak kafir, itu tidak punya dalil hukum meninggalkan orang yang dijadikan pegangan. Dalil yang dia pegang adalah dalil keutamaan tauhid. Dia bertauhid. Apa maksudnya bertauhid? Berkeyakinan satu-satunya Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, dan dia orang Islam, berkeyakinan rukun Islam itu 5, itu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam, hukumnya wajib tapi sering tidak sholat gitu loh. Nah, orang kayak begini difahami oleh ulama ahlu sunnah kelompok kedua, tidak kafir loh, meninggalkan sholat kok nggak kafir, karena dia masih bertauhid. Nah itu kata ulama pertama, golongan pendapat pertama itu. Dia bertauhid tapi dia terjerumus kepada pembatal-pembatal Islam.
Jadi akhirnya tauhidnya pun ikut batal. Apa pembatal Islam? Meninggalkan sholat. Nah jadi ya itu. Nah dan itu khilaf di kalangan ulama tidak berhenti, mulai dari tabi'ut tabi'in itu sudah rame. Tabi'ut tabi'in itu zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu orang yang kayak gini itu kafir apa enggak itu. Adapun di zaman sahabat tidak ada kasus nyata, tapi ilmu itu sudah tersebar. Ada tabi'in yang mengatakan bahwa aku mendengar 60 sahabat semuanya mengatakan tidak ada amalan di dalam Islam yang kalau ditinggal pelakunya jadi kafir kecuali sholat. Tidak ada amalan dalam Islam yang kalau ditinggalkan gitu, pelakunya itu maksudnya yang meninggalkan gitu. Harusnya dia melakukan, tidak meninggalkan, nggak melakukannya. Tidak ada amalan di dalam Islam yang ditinggalkan orangnya jadi kafir kecuali sholat. Kalau seandainya bahasanya dibalik, satu-satunya amalan yang kalau tidak dikerjakan orangnya jadi kafir adalah sholat. Nah jadi kayak gitu. Oh, itu sahabat. Karena itu juga ini dalil nyata bahwa meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Itu. Tapi tetap golongan kedua itu enggak, dia masih punya tauhid, dia masih punya iman meskipun kecil, masih gitu. Dan itu sampai sekarang. Adapun tausiah, lah sekarang yang lebih benar Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Kenapa? Karena yang paling utama imamnya Imam Syafi'i berpemahaman tidak kafir. Kenapa? Karena dia masih punya tauhid. Nah, itu. Imam Ahmad mengatakan kafir. Kenapa? Semua hadis Rasulullah meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Itu. Nah, sekarang mereka kan ijtihad untuk menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu. Nah, sekarang babnya bab nasihat. Kalau kita punya pengetahuan seperti ini, gitu, maka kita sebagai orang yang belajar, siapapun yang meninggalkan sholat itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena di hadapan ulama yang ini hanya kamu masih punya iman, tapi yang ini dah kamu kafir. Di hadapan Allah nanti itu kira-kira kayak apa? Gitu. Apakah jadi orang yang beruntung, orang yang di hadapan Allah itu sudah kafir? Belum, sudah kafir. Babnya itu bukan baik atau artinya wah dia selamat, wah dia lulus, wah. Bukan itu babnya, tapi dia itu di neraka selama-lamanya, atau gampangnya kan gitu ya. Kalau kafir kan di neraka selama-lamanya, atau nggak sampai selama-lamanya. Loh, apa enak? Sedangkan Allah SWT mengancam wa inna yauman inda rabb wa yastajilunaka bil adzab. Mereka itu orang kafir yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, tatkala dibacakan ayat oleh Rasul tentang ancaman di hari kiamat, mereka malah menantang, segerakan hari kiamat. Wa yastajilunaka bil adzab. Mereka menantang, segerakan azab yang kamu ancamkan. Wa la yukhlifallahu wa'da. Padahal Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu ayat Allah dari awal sampai akhir tadi. Gitu. Padahal azab di sisi Tuhanmu nanti satu hari akan mereka rasakan 1000 tahun. Kalau hukuman untuk orang itu gampangannya dia diazab 1 hari, diazab di neraka, dilemparkan ke dalam neraka yang azabnya tembus sampai ke dalam hati dan tidak bisa mati. Itu akan dirasakan oleh yang di neraka. Waktu itu seperti tidak jalan. Karena waktu itu seperti tidak jalan, sehari di neraka rasanya seperti 1000 tahun. Nah itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda gitu.
sehari seperti 50.000 tahun, di neraka juga akan ada yang merasakan sehari seperti 50.000 tahun. Lalu menunjukkan, ulama memberi penjelasan, menunjukkan makna bahwa orang satu beda dengan orang lain. Ada orang yang bagi dia sehari dirasakan seperti 1000 tahun, ada orang yang merasakan sehari seperti 50.000 tahun. Dan ada hadis, ya, ada hadis, ya. Di hari kiamat Allah akan mendatangkan dua orang, yang satu yang di dunianya paling melarat. Jadi mulai dari lahir sampai mati dialah orang yang paling melarat, musibah terus gitu. Nah, dan didatangkan orang yang di dunia itu paling nikmat gitu. Nggak ada orang di dunia yang paling nikmat kecuali itu gitu ya. Mulai lahir sampai mati itu di dunia paling enak, nikmat paling banyak gitu ya. Nah, orang yang paling enak tadi itu dicelupkan neraka, langsung dicelupkan, langsung diangkat lagi. Neraka itu bukan seperti kobokan dicelupkan, tapi karena bahasanya itu dicelupkan, itu gampangnya itu seolah-olah misalnya ini kecil terus dicelupkan terus langsung diangkat gitu. Nah, neraka jahanam itu gitu, ditarik oleh 70.000 malaikat. Bukan gitu. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 pelana. Neraka jahanam memiliki 70.000 pelana. Setiap pelana ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, jadi ada pemahaman tatkala neraka didatangkan, wah, kalau didatangkan itu dengan cara ditarik oleh malaikat, pelananya 70.000, setiap pelana yang narik 70.000, berarti malaikat yang narik berapa? 4.900.000.000. Berarti besarnya neraka jahanam itu seberapa? Nah, jadi kayak gitu. Nah, orang itu dimasukkan dalam neraka sekejap, terus langsung dia dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, diingatkan nikmat yang sangat dari awal lahir sampai mati, itu paling nikmat adalah dia. Terus diingatkan nikmat di dunia, terus dibandingkan dengan neraka sekali celupan gitu. Kira-kira bagaimana? Wah, tidak ada artinya nikmat di dunia itu, tidak ada artinya. Apa maksudnya nggak ada? Seandainya gitu, nikmat segitu banyaknya digunakan untuk nebus supaya tidak dicelupkan tadi, itu lebih baik sudah nggak dapat nikmat itu sama sekali dan tidak dicelupkan di dalam neraka. Nah, jadi kayak gitu. Nah, lalu yang di dunia ini melarat tok isinya, sakit, musibah, apa terus, pokoknya di dunia dialah orang yang paling tidak enak gitu. Nah, dicelupkan ke dalam neraka sekejap. Nah, melaratnya di dunia itu adalah bagaikan surga kalau dibandingkan dengan neraka. Tidak ada apa-apanya kayak gitu. Itu. Kenapa? Saking dahsyatnya azab neraka. Dan di dalam satu riwayat, orang ini dirasakan dengan nikmat surga, juga tidak ada apa-apanya. Nikmatnya dunia itu. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya di Indonesia ini, wah, pernah di Indonesia ini panasnya 38 derajat. Gimana? Wah, rasanya nggak kuat kalau nggak di AC. Di Saudi pernah 51 derajat ya. Di Mekah itu pernah, subhanallah, jadi suhu itu 51 derajat. Nah, di teduhan kalau nggak di AC, nggak ada panas mataharinya, itu tidak kuat rasanya. Ya Allah, nafas itu kayak orang nafas kepanasan kayak gitu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia, orang Asia kan tidak biasa ada panas segitu gitu. Seandainya di Indonesia panasnya kayak gitu, terus sedang di dalam rumahnya kebakaran,
wah kebakaran tuh, kira-kira dia lari keluar apa enggak? Lari keluar ya. Kalau dia sudah merasakan kebakaran sedikit gitu aja dalam rumah, terus mau keluar ke sana buntu, keluar ke sana buntu, wah tambah panas, keluar ke sana buntu, terus akhirnya ada celah terus keluar. Di luar 51 derajat, nikmat apa enggak? Walah ya nikmatnya luar biasa ya. Wah, orang-orang yang sambat panasnya, wah itu nikmat itu. Kalau dia tahu panasnya kebakaran baru tahu dia, kan dia. Nah bagaimana kalau tahu panasnya neraka? Nah sesungguhnya itu tidak enaknya di dunia ini itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan neraka. Melaratnya di dunia ini kenikmatan yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan neraka, itu maksudnya. Nah terus orang yang tidak sholat itu ancamannya itu kamu di neraka selama-lamanya atau enggak sampai selama-lamanya gitu toh. Orang yang diperselisihkan tadi itu loh, kafir atau enggak, itu kalau bab adab ini di neraka selama-lamanya atau enggak selama-lamanya gitu toh. Orang yang Islam terus enggak sholat. Nah jadi itu. Dan nanti Allah akan memutuskan entah yang selama-lamanya atau yang enggak selama-lamanya. Itu nanti keputusannya pada Allah SWT. Dalam hal ini sampai sekarang itu sama-sama kuat. Akhirnya udah kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun tanzilul hukmi alal ashkhas, itu ulama ahli sunnah ya, ulama tanzilul hukmi alal ashkhas tidak boleh menegakkan hukum untuk individu, menetapkan hukum untuk individu tidak boleh sebelum ditegakkan hujjah. Yang penting identitasnya Islam, ahlu sunnah mengatakan Islam. Adapun orang khawarij dan orang mu'tazilah, dah kafir dia, gitu. Imannya batal. Nanti dia di neraka selama-lamanya. Itu keyakinannya. Tapi kan mereka juga di dunia ini tidak sampai menguasai pemerintahan terus menegakkan hukum itu kan gitu. Gampangnya itu begini, seandainya ada negara terus pimpinannya itu Mu'tazilah menegakkan siapapun yang tidak sholat berarti dia itu kafir, langsung begitu. Nah seandainya terus hukum yang kafir murtad tidak mau bertaubat masuk Islam maka dibunuh. Ya kalau seandainya itu ditegakkan dibunuhin sama orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka begitu. Loh, para sahabat diperangi oleh orang-orang Mu'tazilah. Tabi'in diperangi oleh orang-orang Mu'tazilah, orang Khawarij dalam, tapi pemahaman orang Mu'tazilah dalam bab ini bahwa meninggalkan kewajiban besar atau terjerumus dalam dosa besar itu membatalkan iman, Bagaimana jika seorang wanita yang tidak berhalangan atau tidak ada uzur tapi tidak pernah mengikuti sholat hari raya? Nah itu jumhur ulama berpemahaman sholat hari raya hukumnya sunnah. Karena itu nggak ada halangan tidak melakukan yang sunnah itu nggak sampai dosa, itu. Ada ulama yang berpemahaman sholat hari raya itu wajib tahunan, bukan wajib seperti rukun Islam. Dia itu wajib tahunan. Karena itu kalau tidak melakukan tidak ada halangan dosa. Sebagaimana dosa-dosa amalan-amal, dosa tapi nggak sampai membatalkan iman, nggak sampai gitu babnya. Nah itu. Nah adapun yang mengatakan dosa itu seperti apa? Hukumnya wajib tahunan itu dalilnya seperti apa? Dalilnya adalah karena perintah Rasul gitu. Dan tidak pernah Rasulullah SAW memberi rukhsah
Tidak pernah Rasulullah SAW memberi rukhsah. Bahkan wanita yang asalnya tidak boleh keluar diperintah keluar kalau dari raya untuk menghadiri sholat hari raya, meskipun dia tidak orang yang sholat, seperti pas datang bulan, pas nifas gitu. Bahkan meskipun wanita ini sedang menunggu akad nikah, maksudnya sudah dilamar tinggal nunggu, itu peradaban di zaman itu tidak keluar rumah. Wanita pingitan itu tidak keluar rumah. Ada apapun tidak keluar rumah. Kenapa? Dia ini sedang itu dalam pingitan orang nunggu waktunya akad nikah. Meskipun kayak gitu di hari raya diperintah untuk keluar. Bahkan yang tidak punya pakaian lengkap, kenapa? Oh ini pakaiannya biasanya gantian sama saudarinya atau gantian sama, nah, tidak punya lengkap, maka itu yang tahu itu harus memberi pinjaman supaya dia bisa keluar. Dalil-dalil kayak gitu akhirnya difahami oleh sebagian ulama itu wajib tahunan. Adapun jumhur ulama kembali kepada hukum dasar, sholat hari raya adalah bab sholat. Sholat yang wajib hanya sholat 5 waktu. Kembali ke situ, sehingga selain sholat 5 waktu maka hukumnya tidak wajib. Nah, terus bagaimana dengan Jumatan? Tetap 5 waktu. Kalau sudah Jumatan maka gugur zuhur. Bagaimana kalau wanita? Meskipun wanita kalau ikut Jumatan zuhurnya gugur. Berarti sholat Jumat bagi wanita wajib apa sunnah? Nah, ini ya. Jawabannya sholat 5 waktu itu wajib. Adapun bagi wanita boleh milih Jumatan atau zuhur. Nah, akhirnya bahasanya ulama usul itu disebut dengan wajib mukhayyar, wajib yang boleh milih. Jadi yang wajib itu 5 waktu. Untuk hari Jumat bagi wanita boleh milih zuhur atau milih Jumatan. Loh, apa ada dalil? Ada dalil seperti ini. Bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat itu wajib kecuali 5 orang. Salah satu 5 golongan atau 5 macam. Salah satu dari 5 ini adalah musafir. Nah, sekarang berarti musafir nggak wajib toh ya? Anda punya kewajiban sholat 5 waktu dan Jumatan nggak wajib. Kan gitu toh? Kan sholat Jumat itu wajib bagi setiap umat Islam kecuali 5. Anak kecil, budak, orang yang sakit, wanita, musafir. Kan 5 ya. Sholat Jumat itu wajib kecuali bagi 5 macam orang. Anak kecil, wanita, orang yang sakit, musafir, apa satunya tadi? Budak. Berarti musafir kan nggak wajib Jumatan, enggak. Padahal dia punya kewajiban 5 waktu. Kalau Jumatan enggak wajib, terus Anda ikut sholat Jumat. Nah, Anda punya kewajiban 5 waktu, masih apa enggak? Jawabannya zuhurnya yang diganti Jumat tadi itu gugur. Berarti itu jadinya wajib mukhayyar. Kamu musafir, zuhur, asar, maghrib, isya wajib, iya. Tapi pas hari Jumat, kalau zuhurnya kamu ganti atau kamu ikut Jumatan, maka zuhurmu gugur. Itu sama dengan wanita. Nah, itu. Nah, kembali bahwa pertanyaan tadi itu hampir semua ulama mengatakan bahwa sholat hari raya itu sunnah. Yang mengatakan wajib tahunan itu. Nah, kalau kayak gitu berarti dia dosa tapi tidak berkaitan dengan sampai kafir atau enggak tadi itu. Oh, berarti Anda meninggalkan kewajiban tahunan. Kalau masalahnya adalah ulama-ulama yang punya pemahaman kayak ini, dan betul-betul ulama Ahlussunnah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, itu sampai mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib.
Ada pendapat itu, dan salah satu yang berpendapat seperti itu maksudnya mengikuti itu adalah penulis buku kita. Penulis buku kita lebih menguatkan salat hari raya itu wajib tahunan. Penulis buku kita yang kita pegang ini, tapi kita nanti pas ta'lim ya tetap mengatakan jumhur begini gitu. Kenapa? Karena kalau bukan ulama yang betul-betul ulama, insya Allah yang lebih selamat itu ikut jumhur. Jumhur itu apa? Kebanyakan ulama, hampir semua ulama gitu. Nah, misal tahiyatul masjid wajib. Kenapa? Kok sampai pada tingkatan tahiyatul masjid itu wajib? Gitu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengizinkan orang masuk masjid boleh langsung duduk. Dan Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah fala tajlis hatta tusalli rakaatain. Kalau salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Lah kalau ada sholat wajib lebih tinggi, maka langsung ikut sholat wajib. Lah kalau ada qobliyah dan waktunya mepet, ya. Nah, ulama yang begitu akhirnya jawabannya gampang. Yang penting kamu tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Berarti kalau masuk sholat wajib langsung sholat wajib, dan sungguh kamu masuk masjid nggak duduk kecuali sholat. Lah kalau qobliyah subuh dan itu yang dia jaga, akhirnya masuk masjid qobliyah subuh, sesungguhnya kamu juga masuk masjid dan tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Nah, adapun masuk ndak sholat terus langsung duduk, ulama tadi mengatakan dia dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu masuk masjid jangan duduk, ndak boleh duduk kecuali ternyata dia berarti dia melanggar, berarti dia dosa. Tapi jumhur ulama tetap berpemahaman gitu, itu ndak sampai wajib gitu. Yang wajib hanya 5 waktu. Nah, sudah kedengaran adzan. Kalau ada pertanyaan satu lagi nggak apa-apa. Kalau tadi di bumi yang meninggalkan sholat itu waktu kalau meninggal gimana? Kalau meninggal kita ikut melatih apa enggak? Itu kafir. Jawaban yang paling umum, apabila Anda tahu, apabila ada orang Islam tahu bahwa orang itu tidak sholat, maka yang tahu itu yang benar bagi dia tidak mensolati. Adapun orang Islam yang lain itu bukan urusan Anda. Jadi gitu. Maksudnya Anda di sini ya yang tahu tadi itu ya. Jadi misalnya fulan, Anda tahu bahwa tetangga Anda tidak sholat. Ya, Anda tahu bahwa tetangga Anda tidak sholat. Maka tetangga Anda, wahai fulan, kalau meninggal yang betul Anda tidak boleh mensolati. Adapun belakangnya, temannya, orang lain itu urusan masing-masing. Nah, maksudnya urusan masing-masing bagaimana? Yang penting identitasnya Islam. Orang lain yang tidak punya pengetahuan khusus tentang dia, sholatilah dia. Karena apa? Karena dia jenazah muslim. Nah itu. Lalu pemahaman ini akhirnya di bab lain itu juga kayak gitu. Misalnya begini, dia orang Islam, sholat, puasa, zakat, bahkan taat, tapi saya tahu benar bahwa dia setiap tahun atau setiap hari kayak begini dia melakukan kesyirikan, syirik besar. Misalnya gitu. Apa itu? Dia nyuci keris. Gitu ya. Maksudnya nyuci keris ya. Nah, nyuci keris pisau lah enggak apa-apa, bukan nyuci pakai air gitu. Maksudnya dia sama keluarganya kumpul terus ada keris terus dianuin dupa atau misalnya gitu ya. Nah, dan kenapa kok keris? Oh, itu bukan keris biasa, itu mulai dari zaman Mbok Gandring dulu. Nah, misalnya gitu. Nah, orang yang tahu
orang Islam kayak begini, tidak boleh mensolati apabila orang kayak gitu meninggal. Kenapa? Anda tahu bahwa dia kayak begitu, biarkan yang tidak tahu mensolati, tapi Anda jangan mensolati. Loh, apa ada dalil kayak gitu? Gitu. Nah, apa ada dalil kayak gitu? Itu hanya ijtihad. Adapun dalil yang dilakukan oleh Rasulullah lebih dari itu dan ulama memfatwakan, tapi tidak semua, gitu. Bagaimana? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ketika ada jenazah, apakah jenazah ini punya hutang? Iya wahai Rasulullah, punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu kira-kira 10 juta lah, atau 8 juta gitu ya. Punya hutang 2 dinar. Rasulullah SAW balik, sholatilah saudaramu, sholatilah saudaramu. Rasulullah tidak mau mensolati. Akhirnya ada sahabat ngejar, wahai Rasulullah, 2 dinar jadi tanggungan saya, kamu bayar dengan hartamu. Iya wahai Rasulullah. Berarti dia sudah bebas. Iya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah balik mensolati bersama para sahabat. Itu perhatikan ya, apabila di satu daerah ada ulama yang urusan agama orang itu merujuk ke dia, fatwa dia diikuti. Wah, setiap ada apa-apa orang kalau enggak tahu ilmunya sendiri, tanya ke dia ngomong apa diikuti. Kalau dia ulama itu atau syekh telah memfatwakan begini, maka apabila ada ulama yang di daerahnya itu dijadikan rujukan agama kayak gitu, kalau ada orang yang punya dosa besar umum, wah dia itu begini, wah gitu. Yang betul orang kayak gini jangan ikut mensolati, biarkan yang lain mensolati. Gitu. Jangankan kayak gitu, punya hutang, oh dia itu umum, dia punya hutang di sana, terus ya kalau nggak betul-betul gak seberapa mikir hutangnya, gitu. Kalau meninggal ulama kayak gitu jangan mensolati, sampai kayak gitu. Nah, apalagi yang sampai dosa besar kayak tadi itu. Nah itu dari sini akhirnya faedahnya orang yang terus ikut taklim, terus mengetahui subhanallah kayak gitu Rasulullah nggak mau mensolati. Terus akhirnya ulama itu memfatwakan kalau ada ulama kayak itu, akhirnya orang-orang itu betul-betul waspada terhadap ajaran Islam, waspada terhadap yang diperingatkan dan diancamkan di dalam Islam, sehingga akhirnya kehidupan itu sesuai dengan tuntunan Islam. Itu yang diharapkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.